Mulai, Tro. Ini kelompoknya dibaca ya? Iya, baca aja. Oke, Udah apa kan record gini kan? Atel aku ngomong anjir. Gak apa-apa, record aja. Oke, oke, oke. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan laporan minggu 10, yaitu dengan kelompok PBL TRPL 312, kelas TRPL 3C malam, judul proyek Sawip App Mobile. Di pendahuluan, di sini ada di deskripsi umum perangkat lunak, nama aplikasi Sawit App Mobile. Tujuannya aplikasi monitoring kebun sawit berbasis mobile untuk memantau status blok, RKT, tugas, panen, dan laporan. Teknologi ada front end memakai Flutter atau Dart untuk iOS atau Android. Backendnya itu Node.js plus Express.js atau REST API. Database-nya MySQL, hosting dan notifikasi Firebase Cloud Message. Fitur utama yaitu dashboard, manajemen blok, RKT, tugas, panen, laporan, dan notifikasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Aulia. Baik, terima kasih Yetro. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang user stories pada aplikasi kami. Jadi, pada aplikasi kami ini memiliki tiga role. Yang pertama, admin. Dengan user story-nya yaitu sebagai admin, saya dapat mengelola data blog pengguna dan melihat laporan keseluruhan. Yang kedua, role supervisor dengan user story-nya yaitu sebagai supervisor, saya dapat menyusun RKT, memberikan tugas, dan memverifikasi hasil panen. Dan yang role ketiga yaitu pekerja dengan user story-nya sebagai pekerja, saya dapat melihat tugas saya, update progres, dan mencatat hasil panen. Baik, untuk eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Selanjutnya itu skema basis data, yang dimana pada bagian skema basis data ini terdapat beberapa tabel utama yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi dalam sistem. Tabel users itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data seluruh pengguna sistem seperti admin, supervisor, dan pekerja. Di dalam tabel ini biasanya terdapat informasi seperti nama pengguna, kata sandi, dan peran pengguna. Berikutnya, tabel blocks. Digunakan untuk menyimpan data mengenai blok atau area perkebunan, misalnya kode blok, lokasi, serta luas area. Lalu, tabel harvestnya berisi catatan hasil panen setiap blok. Kemudian, tanggal panen, jumlah hasil, dan pekerja yang melakukan panen. Kemudian, tabel maintenance text-nya itu berfungsi untuk mencatat seluruh tugas pemeliharaan yang dilakukan di perkebunan seperti pemupukan ataupun perawatan tanamannya. Tabel reports itu digunakan sebagai penyimpanan untuk semua laporan yang dihasilkan sistem, baik laporan harian, mingguan, maupun laporan aktivitas tertentu. Selanjutnya itu tabel notification. Itu menyimpan data notifikasi atau pemberitahuan yang akan dikirimkan kepada pengguna seperti informasi tugas atau pengingat jadwal aktivitas. Terakhir itu ada tabel yearly plans. Berisi rencana kegiatan tahunan perkebunan, mulai dari jadwal pemupukan, target panen, hingga aktivitas pemeliharaan yang direncanakan selama 1 tahun penuh. Selanjutnya, Oke, baik. Lanjut untuk bab 2 itu monitoring desain sistem dan keamanan. 2.1 struktur database awal yaitu analisis dari SQL DAM. Engine InnoDB atau support transaction foreign key. Primary key setiap tabel memiliki hak primary contoh seperti user ID dan block ID. Foreign key yaitu sudah diterapkan sebagai contohnya harvest block ID ke block to block ID. Indeks yang sudah ada di kolom yang sering di query atau status email dan role. Masalah yang teridentifikasi yaitu tabel blocks. File status bisa null, seharusnya not null dengan default. Lanjut 2.1 rancangan akses kontrol atau
RC RBAC dari SKPPL dan struktural. Yang pertama itu ada supervisor, admin, pekerja, dan superadmin. Untuk hak aksesnya itu seperti untuk superadmin, semua tabel seperti create, read, update, dan delete. Untuk admin yaitu hanya ada blog, harvest, task, report, CRUD-nya. Batasannya itu tidak ada batasan akses user kecuali baca. Untuk supervisor itu kurang lebih hampir sama dengan admin. Yang membedakannya itu hanyalah supervisor hanya bisa akses task dan report untuk bisa diverifikasi. Lanjut untuk pekerja itu hanya task dan harvest kurang lebih hampir sama dengan supervisor. Lanjut, saya serahkan kepada Marcel. Oke, ada pula risiko awal dari aplikasi kami. Ialah yang pertama SQL injection-nya yang berdampak data bisa dicuri atau dimanipulasi. Yang dimana solusinya yaitu menggunakan prepared statement (ORM) dan validasi input. Yang kedua password lemah. Dampaknya akun mudah dibobol atau dicuri. Solusinya ialah enforce password policy minimal 8 karakter, huruf plus angka. Yang ketiga, role-based access tidak ketat. Dampaknya ialah user akses data orang lain. Solusinya ialah implementasi middleware RBAC di setiap endpoint. Keempat, data duplikat atau block. Yang berdampak konsistensi data rusak. Solusinya ialah tambahkan unique constraint di kode block. Kelima, enum kosong atau status di block. Dampaknya ialah error logika aplikasi. Solusinya set default value ubah ke not null. Risiko keenam, tanggal invalid. Yang berdampak error kalkulasi atau reporting. Solusinya ialah validasi input, gunakan null jika tanggal tidak diketahui. Ketujuh, tidak ada audit trail. Dampaknya ialah tidak bisa lacak aktivitas mencurigakan. Solusinya, buat table audit logs untuk semua log operasi. Ke-8, API tanpa rate limiting. Dampaknya ialah serangan brute force. Solusinya, implementasi turtle maksimal 100 request per jam per IP. Ke-9, error message terlalu detail. Dampaknya ialah bocoran informasi sistem. Solusinya, custom error page dan log error di server saja. Yang terakhir ialah backup manual. Dampaknya ialah data hilang jika server rusak. Solusinya, setup backup otomatis harian ke cloud storage. Selanjutnya, saya serahkan ke yang lain. Oke, saya lanjut untuk 2.4 rencana auditing, yaitu ada tabel audit log. Gunanya itu untuk memonitoring log semua aktivitas login, sukses atau gagal, log perubahan data penting, tambah, edit, hapus, dan delete blog, panen, dan user. Dan yang ketiga itu review log mingguan oleh admin. Untuk backup otomatis database setiap di jam 12 malam ke Google Drive. Untuk 2.5 rencana API security jika menggunakan API. Yang pertama authentication atau GWT atau JSON Web Token dengan end expire 24 jam. Yang kedua authentication header bar token itu gunanya untuk memvalidasi role di middleware. Dan yang ketiga input validation, validasi semua input tipe, length, format di backend. Rate limiting, max 100 request per IP per jam untuk endpoint public. Encryption HTTPS wajib dikarenakan data sensitif dan
dienkripsi di database sebagai contoh password hash. Kurang lebih dari kami kelompok TRPL PBL 312. Sekian dari kami. Terima kasih.